Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat sore dan berkat dalam. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mohon perhatian untuk hal berikut ini. Sebelum perayaan Ekaristi Sabtu sore ini dan Minggu pukul 6 dan 8, Panitia Natal OMK menawarkan bunga mawar segar. Umat yang sudah membeli bunga mawar tersebut dipersilahkan untuk meletakkan bunga dan kertas ujub doa di tempat yang sudah disediakan, yaitu di depan patung Bunda Maria atau di Taman Pieta depan ruang Misdinar dan Paramenta. Kertas ujub doa akan diberkati Romo dan dibakar oleh petugas liturgi seusai misa Minggu pukul 8. Mohon partisipasi dan kerjasama umat. Hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi Kaum Muda Minggu Biasa ke-31. Perayaan Ekaristi sore ini akan dipimpin oleh Romo Aloysius Dian Permana SC. Berkat untuk anak-anak akan diberikan oleh imam setelah penerimaan komuni selesai. Mohon para orang tua dan petugas tatib berkenan membantu demi kelancaran dan tertibnya. Untuk menjaga ketenangan selama perayaan Ekaristi, kami mohon kepada seluruh umat agar berkenan menonaktifkan HP. Dan sekarang, marilah kita berdiri dan mengawali perayaan Ekaristi ini dengan bersama menyanyikan lagu pembuka, Tuhanlah Gembalaku. Yang
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, Suster, Buder, Frater, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selamat sore berkah dalam. Mari kita sampaikan selamat sore untuk saudara-saudari kita yang duduk di bangku depan, samping kanan, kiri, belakang, depannya. Kita ucapkan selamat sore untuk saudara-saudari kita semua. Rasa-rasanya kita duduk satu bangku saja mungkin tidak mengenal satu sama lain. Tidak ada salahnya kita ucapkan salam untuk saudara-saudari kita yang ada di paroki ini. Saudara-saudari kasih, pada minggu ini kita masuki pekan minggu biasa yang ke-31, dan pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama dengan rekan-rekan muda mengadakan Ekaristi Kaum Muda. Tema yang dipilih adalah Ojo Mandek. Ojo Mandek artinya kita diajak untuk tidak berhenti berbuat kebaikan. Mari kita mempersiapkan diri kita agar kita layak dan pantas mengikuti perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Kita mengucap syukur atas segala rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, sekaligus juga kita mohon ampun atas segala dosa-dosa dan kelalaian yang kita perbuat. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan pada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang bertakwa kepada-Nya. Kami memuji Kau, kami meluhurkan diri Kau, kami menyembah Kau. Kami memuliakan
Dalam Ekaristi sore hari ini, adalah kita berdoa untuk Ibu Margarita yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan berikan kedamaian jiwa di surga. Mari kita juga sampaikan permohonan kita masing-masing. Mari kita satukan dengan doa pembuka. Kita doakan bersama. Ya Allah, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk dengan berhati mencari dan menyelamatkan umat-Mu yang tersesat dan hilang. Kami mohon, bukalah hati kami agar dengan gembira menerima kehadirannya yang membawa anugerah keselamatan dan kehidupan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Tuhan, laksana sebutir debu di atas neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi, demikianlah seluruh jagat di hadapan-Mu. Tetapi justru karena Engkau berkuasa atas segala sesuatu, maka semua orang Kau kasihani, dan dosa manusia tidak Kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Sebab Engkau mengasihi segala yang ada, dan tidak benci kepada barang apapun yang telah Kau buat. Sebab andai kata sesuatu Kau benci, niscaya tidak Kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak Kau kehendaki, atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak Kau panggil? Engkau menyayangkan segala-galanya, sebab semua itu milik-Mu, ya penguasa penyayang hidup. Roh-Mu yang baka ada di dalam segala sesuatu. Dari sebab itu, orang-orang yang jatuh Kau hukum berdikit-dikit. Mereka Kau tegur dengan mengingatkan dalam hal mana mereka sudah berdosa, supaya setelah menjauhi kejahatan itu, mereka percaya kepada Dikau, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Raja aku.
Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Raja aku. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Raja aku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Raja aku. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Raja aku. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Dengan demikian, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, sesuai dengan kasih karunia Allah kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Demikianlah sabda Tuhan.
Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus masuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakius. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu manjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepada Zakius, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, rekan-rekan muda sekalian, selamat sore berkah dalam. Ya. Sebelumnya saya mau tanya, untuk rekan-rekan muda yang berasal dari luar paroki Muntilan, coba angkat tangan, apakah ada? Oh, malu mesti ya. Satu tok. Oh banyak ya di belakang ya. Ya. Yang datang jomblo angkat tangan. Yang datang sama pacarnya juga angkat tangan. Ya, jomblo saya juga angkat tangan, saya jomblo. Saudara-saudari kasih, ya, EKM dilaksanakan bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda. Ya. Kemarin ya, sebelumnya saya mau bertanya untuk rekan-rekan muda yang sudah tua juga boleh. Saya mau bertanya, setiap tanggal berapa kita memperingati Hari Sumpah Pemuda? Nah. Angkat tangan, rais untuk hadiah iki. Tes, angkat tangan ya. Rasido. Pertanyaannya ganti. Nah, kapan pertama kali Sumpah Pemuda itu dideklarasikan? Angkat tangan. Siapa? Raketo, ya. Siapa Mas? Jenenge Mas. Dari mana? Berapa?
Tahunnya? Pertama kali? Ya, jawabannya salah. Tapi luar biasa loh, udah berani angkat tangan. Santai aja, benar salah dapat hadiah. Pertanyaannya saya ulangi ya. Kapan pertama kali Hari Sumpah Pemuda itu dideklarasikan? Tahun berapa? Nah, angkat tangan. Berapa, Dik? Berapa? Ya, saya jawab wong tuane, bener ya. Dapat hadiah nih. Nah. Sumpah Pemuda itu dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, sekarang sudah tahun 2022 ya. Kira-kira berapa puluh tahun yang lalu? Coba angkat tangan. Nah, 2022 dikurangi 1928. Angkat tangan. Siapa? Berapa, Dek? Ya? Salah. Salah. Siapa? Coba yang kacamata itu siapa namanya? Ya? Siapa namanya? Berapa? Ya, 94. Terima kasih. 94 tahun yang lalu ya. Ternyata sudah lama sekali ya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mau jadi Romo? Angkat tangan. Oh ya, paling cerah tak kei. Tak kasih hadiah ya. Nah, siapa namanya? Nathan dari lingkungan? Oh ya, kita doakan jadi Romo. Amin. Siapa yang mau jadi Sister? Angkat tangan. Ayo. Ibu-ibu angkat tangan di rapopo iki. Siapa yang mau jadi Sister? Ayo lanang kok angkat tangan ya. Siapa yang mau jadi Sister? Ya. Siapa yang mau jadi Buder? Angkat tangan. Ora ono. Ya wes. Pertanyaannya sama. Siapa yang mau jadi Romo lagi? Yo, adiknya angkat tangan nih. Aduh, cuma satu ya. Siapa? Sorry ya, Dek, di belakang ya. Ya udah, ini tak kasih wis. Pet mau angkat tangan wis. Ya, makasih. Siapa yang mau dia lagi adik-adik? Ya. Siapa yang mau jadi Sister? Gak ada. Tadi ada yang mau jadi Romo, jadi Sister, jadi Buder, ada nggak? Oh, nggak ada ya. Nanti ya adik-adik hadiahnya gak cukup ternyata. Saudara-saudari terkasih, ya, sedikit saya bercerita ya. Suatu kali saya naik, tak matikan dulu. Suatu kali saya pergi ke Jakarta naik kereta api, kemudian di belakang saya itu ada anak-anak muda yang asik bercerita ke sana kemari. Sekali saya mendengar obrolan mereka. Ini saya mendengar loh, saya tidak menguping loh. Saya mendengar apa yang disampaikan, yang dibicarakan oleh anak muda yang duduknya tepat di belakang saya. Kemudian ada omongan yang terdengar di telinga saya. Boring nih, kapan sampainya? Nah, kemudian satu lagi ngomong, Yuno lah, berapa jam sampai tujuan? Kemudian terdengar beberapa ucapan, kosakata yang sama sekali asing di telinga saya. Seakan-akan bahasa anak muda sekarang ini susah untuk dicerna. Kemudian terdengar omongan lagi, Hanas. Ternyata tangannya kepanasan. Mau bilang panas saja, bilangnya Hanas ya. Seperti anak kecil ya, padahal usianya sudah, usianya sudah lumayan cukup dewasa gitu ya. Nah,
Kita mungkin pernah punya pengalaman seperti itu. Kita seringkali menyingkat-nyingkat bahasa yang mungkin juga kita tidak tahu artinya apa. Nah, sekarang ini kan banyak anak muda yang kebanyakan dari kita itu punya WhatsApp dan juga media sosial. Seringkali kita menyingkat kata-kata, misalnya OTW, on the way, ya. Kemudian sat-set, kemudian mau bilang terima kasih aja, teki, artinya terima kasih gitu ya. Gaul sekali ya. Belum lagi kosakata yang lainnya. Dari kata jujurly, basically, probably gitu ya. Apalagi kata-kata yang seringkali dibuat oleh anak-anak muda sekarang ini. Mungkin anak muda zaman sekarang lebih paham apa saja kosakata yang sekarang ini sedang viral atau trending. Lantas apa kaitannya dengan bacaan Injil yang kita dengarkan pada sore hari ini? Pada sore hari ini kita mendengarkan bacaan tentang Yesus yang berkunjung ke rumahnya Sakius. Sakius yang awalnya penasaran dengan siapakah Yesus. Nah, kalau kita penasaran ya, pasti kita akan segera berjumpa dengan orang yang kita mungkin kagumi. Kalau kita mungkin melihat konser-konser ya, kita mungkin juga penasaran. Ketika penasaran, harapannya kan pengen segera bertemu. Dan ini juga apa yang dialami oleh Sakius. Sakius penasaran, sebetulnya Yesus itu seperti apa sih? Kok dikagumi banyak orang, bahkan juga dikenal sering menyembuhkan atau berbuat mukjizat bagi orang-orang di sekitarnya. Rasa penasaran inilah yang menyebabkan Sakius meskipun harus manjat pohon, ia rela demi melihat siapakah Yesus itu. Tema Ekaristi atau EKM yang dipilih anak muda adalah ojo mandek, jangan berhenti. Jangan berhenti ya pastinya jangan berhenti di tempat. Apa kaitannya dengan konteks anak muda pada masa sekarang ini? Kita semua diajak untuk berani mengembangkan ide-ide kreatif kita. Ide kreatif pastinya ide yang positif ya, bukan ide-ide yang negatif. Ide itu kan awalnya berasal dari rasa penasaran. Ketika seorang sudah penasaran, pasti harapannya dia bisa melakukan tindakan. Nah, kalau anak-anak muda zaman sekarang penasaran kemudian banyak ide, silahkan disampaikan, kemudian juga ditindaklanjuti. Pertanyaannya adalah, apa ide kreatif yang sudah, yang sedang, dan yang akan kita lakukan untuk kebaikan bersama? Mungkin ada ide kreatif di keluarga, di sekolah, di lingkungan, maupun juga di masyarakat. Bukankah jualan mawar ya dalam rangka bulan Rosario termasuk juga ide kreatif? Awalnya hanyalah sebuah ide, kemudian ketika ide itu dikerjakan bersama-sama, akhirnya bisa terlaksana, apalagi kalau misalnya itu untuk suatu kegiatan yang positif. Jangan pernah berhenti untuk mengembangkan ide-ide kreatif ya. Saya suka menulis, saya suka melukis juga karena berawal dari ide-ide. Bagaimana kalau misalnya buat kerajinan tangan dari sampah plastik? Bagaimana kalau misalnya manfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai? Nah, karena ini konteksnya Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda itu kan ada 3 hal yang seringkali kita dengarkan, kita gaungkan bersama. Untuk rekan-rekan muda, 3 hal itu Sumpah Pemuda yang diikrarkan pertama kali tanggal 28 Oktober 1928
Apakah masih ingat kami bla 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 bla? Ada yang masih ingat? Anak muda? Oh, ada tak double loh. Nah, mungkin lupa ya, karena kita memperingatinya setiap tahun sekali dia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini saya lebih menekankan, saya mengajak rekan-rekan muda sekalian untuk kembali menjaga bahasa Indonesia. Setiap dari kita, setiap hari dibanjiri banyak kosakata yang seringkali tidak kita pahami. Apalagi dengan adanya WhatsApp itu kita menjadi mudah untuk mengetik secara lengkap, seringkali disingkat sana sini ya. Akhirnya yang ngetik juga bingung, yang baca juga tambah bingung, maksudnya apa gitu ya. Ini menjadi tugas kita bersama. Nah, di sini kan banyak rekan-rekan muda gitu ya. Sebelum terlanjur, nanti kalau ada teman-temannya yang seringkali mungkin menyingkat-nyingkat, mungkin juga seringkali berbicara membuat kosakata sendiri. Diingatkan tidak apa-apa. Mungkin kasarannya itu bahasa gaul, tetapi juga ada kalanya itu tidaklah tepat ketika digunakan dalam suasana atau situasi yang formal. Tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana ikut menjaga bahasa Indonesia itu agar diterapkan di kelas-kelas, di masyarakat, di gereja juga, di lingkungan juga, agar diterima oleh orang lain secara benar dan juga tepat. Bisa dengan cara misalnya di kelas-kelas, anak-anak tidak pernah jemu untuk diajak menulis bersama, kemudian latihan bercerita bersama, mungkin juga membuat buku bersama. Di depan itu ada flyer ya, gambarnya Romo Valid dan juga Barabas Harikromo kalau tidak salah. Salah satu proyek dari anak-anak SMP Kanisius. Nah, bukankah itu juga sebagai sarana untuk menjaga bahasa Indonesia agar anak-anak tidak terkontaminasi bahasa-bahasa atau kata-kata asing? Saudara-saudara terkasih, pada peringatan Sumpah Pemuda ini dan secara khusus pada Ekaristi kaum muda ini, kita semua diingatkan untuk kembali menjaga bangsa, budaya, dan terutama bahasa kita, bahasa Indonesia, sebagai bahasa persatuan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dengan Roh Kudus didahulukan oleh perawan Maria, datang sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, saat penantian penderitaan bagi orang mati, naik surga di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari setiap akan datang mengadili yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara sekalian, Allah mengasihi kita dan menghendaki agar kita semua bertobat dan selamat. Marilah kita dengan penuh harapan kita mohon rahmat dan pertolongan dari Tuhan. Bagi gereja semesta, ya Bapa, semoga gereja senantiasa bersatu padu dalam mempersiapkan kedatangan kerajaan-Mu. Berkatilah para pemimpin gereja, Paus Fransiskus, para uskup, para imam, dan seluruh umat-Mu, agar senantiasa mampu menjadi promotor keadilan dan perdamaian.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi negara kita tercinta, Indonesia. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas negara kami yang indah dengan segala kekayaan alamnya. Berkatilah negara kami agar terhindar dari segala tindakan dan peristiwa yang bisa merusak kelestarian dan keindahannya, sehingga generasi selanjutnya juga dapat menikmati karya agungmu dalam negara kami tercinta, Indonesia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kaum muda. Ya Bapa, bimbinglah kami, kaum muda generasi penerus bangsa, agar mampu bersatu padu menjaga, mencintai, melestarikan dan memajukan negara dengan lebih mengutamakan kesejahteraan bersama daripada mementingkan diri sendiri maupun kelompoknya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang muda Katolik. Ya Bapa yang penuh kasih, terangilah setiap orang muda Katolik, khususnya di paroki Santo Antonius Muntilan dengan roh kudus-Mu, agar dengan pertolongan rahmat-Mu mampu menjalankan perannya dalam keluarga, masyarakat, dan gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi sesama kita yang miskin dan menderita. Ya Bapa, berkatilah sesama kami yang miskin dan menderita, agar mereka senantiasa tabah dan mampu bangkit berkat pertolongan-Mu melalui sesama di sekitarnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi segenap keluarga di paroki kita. Ya Bapa, limpahkanlah berkat-Mu atas segenap keluarga di paroki kami dalam wujud kesehatan, kegembiraan, kerukunan, kesejahteraan, dan cinta kasih yang tulus ikhlas. Hiasilah seluruh keluarga dengan suasana penuh kedamaian, agar setiap panggilan dan niat baik dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Mari kita juga berdoa untuk Ibu Margarita yang telah dipanggil Tuhan, dan juga untuk saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan berikan kedamaian abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Doa kami, ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita sampaikan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sudilah mendengarkan doa-doa umat-Mu agar karya keselamatan-Mu semakin nyata di tengah-tengah kehidupan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang dipersembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang dipersembahkan kepadamu, hasil bawah anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini cuma dan keselamatan kita, Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah dan penuh rahmat, pada segala yang Kau jadikan, yang hilang Kau cari dan Kau selamatkan, terimalah persembahan roti anggur tanda syukur kami, dan kuduskanlah dalam kesatuan dengan kurban Kristus, supaya kami setia dalam perkataan dan penuh kasih dalam perbuatan seperti Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia bertangan-tangan ketika berita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. So
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allah. Demikian pula sudah perjamuan. Dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah wartakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon sebab kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Margarita, yang telah Engkau panggil dari dunia ini menghadap hadirat-Mu. Mari kita kenangkan, kita doakan saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta muji dan memuliakan Dikau, dengan pengangkatan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Dalamlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda pada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah menentukan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita sampaikan damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita semua. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita sampai hidup yang kekal. Amin.
di dalam sakramen Maha Kudus. Hadirlah Tuhan dan tinggal dalam hatiku. Percaya Tuhan datang dalam rumah roti nan suci, tinggal padamu hingga segala rinduku akan terpenuhi. Sambutlah Tuhan kita, rasakan punya kasih-Nya, betapa segarnya jiwa dan raga. Satu dengan Tuhan di hati. Betapa segarnya jiwa dan raga. Satu dengan Tuhan di hati. Anak-anak, apakah ada yang mau minta berkat? Bersama Tuhan yang hadir di sini, ku nyanyikan pujian bagimu. Terimalah Tuhan hidup syukurku atas segala limpahan rahmat kurnia-Mu. Sembah sujud ku aturkan pada Dikau yang penuh kasih, tinggal padamu. Dampingi aku dalam jalan hidup ini. Sambutlah Tuhan kita, rasakan punya kasih-Nya, betapa segarnya jiwa dan raga. Satu dengan Tuhan di hati. Sambutlah Tuhan kita, rasakan punya kasih-Nya, betapa segarnya jiwa dan raga. Satu dengan Tuhan di hati. Mari kita doakan doa sudah komuni bersama. Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan pada kami sekalian dalam sabda dan sakramen Ekaristi-Mu. Semoga Roh-Mu senantiasa menuntun kami agar sanggup terlibat dalam usaha putra-Mu mencari domba-domba-Mu yang tersesat dan hilang dengan rela saling mengampuni dan mengasihi hingga kelak kami semua pun layak Kau gabungkan dalam perjamuan kudus-Mu di surga.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan pengumuman gereja. Pengumuman gereja, Sabtu sore pukul 16.30 WIB, 29 Oktober 2022, Paroki Santo Antonius Padua Muntilan. Kegiatan Paroki, Minggu 30 Oktober 2022, pukul 9.30. Pelajaran calon misdinar bertempat di gereja. Semua calon misdinar wajib hadir. Selasa, 1 November 2022, Hari Raya Para Kudus. Perayaan Ekaristi diselenggarakan di gereja pukul 16.30. Misa harian pagi